Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara. Ini masih berhubungan dengan investasi bodong ya, diduga investasi bodong. Kesal tak kunjung dibayarkan. Puluhan warga yang tergabung dalam investor batu bara Jabal Nur ini menggeruduk rumah Yusuf Mansur di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten pada Senin kemarin. Ya, warga mengaku tertipu dengan program investasi tersebut. Lalu, bagaimana sih sebenarnya persoalan investasi ini? Berikut diskusi bersama rekan saya, David Rizal. Lagi-lagi kasus dugaan investasi bodong kembali terjadi. Kali ini melibatkan Yusuf Mansur yang membuat geram para investornya hingga berujung penggerudukan kediamannya untuk meminta kejelasan investasi ini. Ya, sebenarnya investasi dengan iming-iming besar tapi malah bikin gigi jari investornya ini sering bermunculan. Tapi kok ya kenapa lagi-lagi ada orang yang terjebak sama investasi bodong? Gimana sih sebenarnya investasi yang benar-benar menguntungkan? Yuk kita diskusi. Viral, ya, kediaman Yusuf Mansur digeruduk puluhan orang yang marah. Kalau dari cerita mereka, semua ini berawal dari investasi batubara pada tahun 2009. Yang investasi ada puluhan, dengan nilai total investasi 46 miliar rupiah. Mereka mengaku akan mendapatkan keuntungan 20% per bulan. Oke, ini bukan cerita pertama, orang-orang marah karena merasa merugi. Mereka berharap mendapatkan keuntungan besar dari uang yang mereka investasikan. Kalau Anda perhatikan cerita saya tadi, Yusuf Mansur ini diduga berjanji akan memberikan keuntungan 20% per bulan. Ya, 20%. Dari angka 20%-nya saja mestinya kita curiga. Bukan hanya di investasi tadi, pada semua ornamen investasi, kalau ada iming-iming keuntungan besar, coba deh cek lagi. Memang investasinya itu agak mencurigakan ya, kalau saya lihat ya. Jadi kalau investasi yang benar, kalau memang sudah menjanjikan profit sekitar 20%, saya nggak tahu itu 20%-nya itu per bulan atau per tahun, ya mestinya kan harus dibayar ya. Kalau penawaran sebesar 20% per bulan itu sangat tidak logis. Kalaupun 20% per tahun, itu juga masih terlalu besar. Itu harus kita cek dan recheck lagi. Benar nggak gitu loh. Ya, maraknya kasus investasi bodong sebenarnya sudah sejak lama terjadi. Mulai dari kasus investasi Sunmod atau suntikan modal alat kesehatan yang menyebabkan kerugian hingga 1 triliun lebih. Puluhan kasus robot trading yang sampai saat ini belum tuntas, hingga binary option turut merugikan masyarakat. Pertanyaannya sekarang, kenapa masih banyak orang yang mudah tertipu dan dibohongi oleh para pelaku investasi bodong ini? Keuntungan yang besar itu faktor yang menjadi banyak orang terjebak dalam investasi bodong. Memang itu salah satu faktor utama, yaitu uang. Kita kan pengennya uang cepat dan uang banyak kan. Nah itu yang banyak bikin orang terjebak. Kemudian ada faktor lain lagi kalau yang kasus investasi batubara ini, yaitu faktor public figure-nya. Nah itu yang banyak orang menjadi tertarik gitu loh, menjadi percaya karena merasa faktor public figure-nya bisa dipercaya gitu loh. Ini justru membuat banyak orang ini tidak melakukan apa yang seharusnya dalam investasi, yaitu mengecek lagi investasinya seperti apa, benar atau enggak itu. Nah, ini faktor tambahan. Kita gunakan 3 cara, yaitu 3L. Yang pertama kita cek dulu L1, yaitu legalitas. Legalitasnya benar enggak? Perjanjiannya bagaimana? Apakah perusahaan sudah terdaftar di perusahaan investasi atau belum? Yang kedua adalah logik. Penawarannya kita cek dulu. Logis nggak gitu loh. Kalau penawaran sebesar 20% per bulan itu sangat tidak logis. Kalaupun 20% per tahun, itu juga masih terlalu besar. Itu harus kita cek dan recheck lagi. Benar nggak gitu loh. Nah, penawaran yang terlalu besar itu harus kita perhatikan karena apa? Itu potensi menjadi investasi bodong itu sangat besar. Kemudian yang faktor yang ketiga itu L yang ketiga adalah learn. Jadi kita harus perhatikan yang kita mau investasikan itu apa. Nah dalam arti begini, kalau kita udah investasi kita harus cek dan dicek. Kita review selama periodik tertentu. Kalau misalnya sampai 12 tahun nggak pernah dikasih apa-apa, itu kan udah lucu kan?
Mengutip pernyataan Mas Desmond tadi bahwa melihat investasi itu harus dengan logika. Logikanya adalah jangan mudah percaya sama sesuatu yang too good to be true atau sesuatu yang terlalu indah untuk dipercaya. Menjadi kaya hanya dalam sekejap mata. Yuk lanjut diskusi di kolom komentar. Saya David Rizal pamit. Terima kasih.